Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya boleh menyiapkan untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Rohman, teman-teman pimpin berdoa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua atau temannya ada yang tidak hadir? Coba dicek kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Masuk, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Anak-anak tadi malam sudah belajar atau belum? Belum anak tadi malam. Belajar sebentar dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Hebat udah ada perkembangan buat belajar. Nah, anak-anak, kemarin kita minggu lalu kita udah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Kemarin belajar apa? Hari akhir, Bu. Kiamat. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang hari akhir ya. Hari akhir itu termasuk kuasa Allah dan tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat atau hari akhir itu akan terjadi. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Anak-anak, ada yang sudah tahu belum apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Hebat, semua sudah mengetahui ya. Nama-nama baik, nama-nama bagus, nama-nama yang indah milik Allah. Kalian pernah mendengar kata takdir? Pernah, Bu. Iya. Takdir itu siapa sih yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takdir itu yang menentukan Allah ya. Takdir itu apakah ada kaitannya dengan Asmaul Husna? Ada, Bu. Iya, bagus. Takdir itu ada kaitannya Asmaul Husna ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita belajar Asmaul Husna. Hari ini kita belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti yang kita pelajari ini ada 4. Ada As-Samad, ada Al-Muqtadir, ada Al-Muqaddim, dan ada Al-Ghafi. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna dulu ya. Disimak baik-baik anak-anak. Ya, nanti sebelum Bu Riri akan tentang materinya, Bu Riri minta anak-anak buat berkelompok dulu ya. Jadi nanti setelah membuat kelompok, setelah Bu Riri menjelaskan materinya, anak-anak bisa langsung berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk membuat kelompoknya, kita berhitung dari 1 sampai 4, karena ini Asmaul Husnanya ada 4. Oke anak-anak? Siap buat berhitung? Ya, Bu. Kelompoknya berapa orang, Bu? Satu kelompok dulu temannya. Kalau kita 1 sampai 4 ya, nanti kalau sudah 4, nanti kita mengulang lagi dari angka 1. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kita, kemudian Mas Rohman, Mbak Devi, kemudian Mas Ikhlas, Lydia, dan seterusnya. Oke, dimulai yuk. Mbak Dita. 1. Mas Rohman. 2. Mbak Devi. Mas Ikhlas. 1. Iya. Mbak Lydia. Oh, Dua. Mbak Ada, lanjut. Oke, sekarang dicari temannya tadi yang dapat angka 1 ke kelompok 1, yang dapat angka 2 kelompok 2, yang dapat angka 3 kelompok 3, yang dapat angka 4 angka 4 ya. Ya, Itu. Bu. Sudah. Oke, nah sekarang Billy akan menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Disimak baik-baik, bisa dicatat juga. Asmaul Husna artinya nama-nama yang takut, nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sampai sini paham atau belum? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, beri lanjut. Kemudian Asmaul Husna ini berjumlah 99. Ingat ya, jumlahnya 99. Asmaul Husna ini hendaknya dibaca dan dihafalkan dalam zikir maupun doa. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma, mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala jannah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Tapi tidak hanya serta-merta hafal dan menjabarkan saja ya, tapi juga harus diimbangi dengan perilaku yang baik yang mencerminkan dari sifat Asmaul Husna. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang 4 nama Asmaul Husna. Coba sebutkan 4 nama dari Asmaul Husna hari ini yang mau kita pelajari apa saja. Yuk coba dilihat itu sudah dituliskan Bu Riri. Al-Muqtadir. As-Samad artinya apa ya? Allah yang maha dibutuhkan. Iya, bagus. Kalau Al-Muqtadir artinya apa? Yang maha Bu. Kalau Al-Muqaddim apa ya artinya? Yang maha mendahulukan. Yang maha mendahulukan. Al-Baqi, ada yang tahu artinya Al-Baqi? Allah yang maha. Allah yang maha kekal. Kita akan membahas As-Samad dulu. Tadi kita sudah tahu kan artinya secara singkat, As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberi bantuan, seperti Allah akan senantiasa memberikan bantuan kepada kita. Anak-anak, pernah memperhatikan semut enggak? Pernah ya? Semut itu perilakunya gimana ya anak-anak? Berkotong ya. Iya, pintar. Pak Wahida pintar. Iya, bekerja sama.
Iya, jadi kita itu sebagai manusia, Quran Allah kan sempurna ya. Nah, semua padahal itu kan kecil ya, tapi dia punya rasa gotong royong dan saling menolong itu yang tinggi. Ketemu temannya di jalan, saling menyapa. Ya enggak? Iya. Ya. Karena kalau lihat semut itu ketika ketemu itu kok kayak bersejenak ya. Iya. Aku Nah, nyapa. Ya, pintar. Nah, jadi kita juga harus bisa mencontoh dong, atau kita lebih bagus lagi dari itu semut. Kita harus lebih bisa saling tolong menolong, lebih bisa saling membantu, lebih peka sama teman-temannya, sama sekitarnya. Yang penting paham tentang asamat anak-anak. Paham ya? Paham ya? Kemudian berlanjut. Tadi setelah asamat apa ya anak-anak? Ingat nggak apa tadi? Tadi. Iya. Pintar. Kita lanjut yang kedua. Untuk apa artinya Allah? Yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Nah, tidak jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Anak-anak pernah lihat gunung yang menjulang tinggi itu? Pernah lihat anak-anak? Nah, Anak-anak pernah main ke pantai? pernah. Anak-anak pernah melihat bintang di langit? Iya, itu semua merupakan bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sudah diberi mata buat bisa melihat, tangan buat melakukan kegiatan apapun. Jadi, semua ini harus kita syukuri. Ada yang mau kasih contoh lain nggak ciptaannya Allah itu apa ya? Itu? Ya. Yang lain ayo. Matahari. Iya, bagus. Apa lagi? Mas Rahman, ayo fokus. Jangan main pensil. Iya, Bu. Coba kasih contoh apa yang diciptakan Allah. Manusia tuh. Hewan. Pinter, hewan juga ada itu termasuk ciptaan Allah. Sampai sini anak-anak paham atau belum? Nanti kalau belum paham, boleh berlanjut. Paham. Iya, Bu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ada yang apa nggak tadi? Yang ketiga, mau nanya apa? Tadi. Berarti. Al-Baqi. Berarti Asamat. Apa kamu dulu ya anak-anak? Oh, pintar Mas Rahman bisa menjawab. Ada yang fokus ternyata. Jadi yang ketiga kita akan belajar tentang Al-Muqaddim, yaitu artinya Allah yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Anak-anak, itu ada gambar apa sih? Orang memperbaiki kursi. Membuat apa itu? Pernah Katanya Mas Rahmat, Bu. Oh, katanya Mas Rahman kan tukang buat itu ya, kerajinan kayak kursi meja ya? Meter, Bu, meter. Oh, meja. Ya, bagus. Nah, Sering bantu. kira-kira dari gambar itu yang tercipta dulu itu kursinya apa orangnya? Orangnya. Katanya Mas Rahmat. Oh iya, bapaknya Mas Rahman ya yang sudah tercipta dulu. Nah, begitupun Allah itu juga, Allah itu lebih ada terlebih dahulu daripada kita. Nah, Allah itu tidak ada yang mengada-ngadakan. Allah itu adalah Tuhan kita yang lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Nah, jadi kita harus senantiasa meminta pertolongan Allah. Sampai sini sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Paham? Paham. Ya, Bu. Nah, yang keberapa anak? Keempat. Keempat, good job. Keempat ada Baki. Apa artinya Baki? Yang maha kekal. Maha Yang maha kekal. Pinter. Anak-anak pernah lihat di TV tentang kejadian gunung meletus? Ya, Bu. Kemarin yang habis meletus gunung apa ya anak-anak? Ditanya itu di TV. Ada yang tahu nggak? Gunung Merapi. Iya, gunung Merapi. Di mana itu? Ada yang tahu? Jogja. Di Jogja, pinter Mbak ya. Kemudian anak-anak pernah melihat kejadian banjir bandang yang sangat dahsyat itu? Kemarin? Di Ada daerah kan di saya, sini? Bu. Ya, memang dulu deh. Sampai Ya, kampung ini. dulu pernah, Biar Bu. bisa pergi tolong. Oh, dulu. Kirain kemarin. Kemarin. Ada yang pernah Aman. tahu kebakaran nggak? Mas, Bu. Tetangga saya itu rumahnya kebakaran, Bu. Ya Allah. Nah, Mbak Tita ngasih bantuan nggak? Ya, bantuan tenaga, Bu. Membantu membersihkan puing-puing yang Terus kalau gitu Mbak Tita sudah mencerminkan sikap asomat ini. Tepuk tangan Mbak Tita. Nah, ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada kebakaran. Hal ini menandakan segala sesuatu di atas bumi itu tidak kekal ya. Atau semuanya itu bisa rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Anak-anak pernah mendengar atau ada kejadian di sekitar rumahnya ada orang meninggal? Iya, Bu. Teman saya kelas 2 baru meninggal hari ini. Ya Allah. Iya, beneran. Ya Allah. Dia kemarin tuh sehat, Bu. Iya. Iya, meninggal. Nanti kita ke rumah orangnya bareng-bareng buat berbela sungkawa dan mendoakan. Iya, Bu. Jadi termasuk manusia ini tidak kekal ya anak-anak, manusia akan mengalami kematian. Nah ini sudah mencontohkan bahwa siapa yang punya kuasa? Banyak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang kekal abadi. Semuanya pasti akan rusak dan akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ada yang mau bertanya? Yo, ada yang mau bertanya tidak? Sudah paham? Ya, Oke, kalau sudah paham, kemudian akan membagikan kertas yang berwarna-warni. Nah, tadi kelompok satu asal usulnya apa? Asomat. Asma mendapatkan warna merah, kertas warna merah. Nah, ayo siapa tadi yang kelompok satu? Mbak Tika ya? Ya, saya, Bu. Nah, ini kertasnya diambil. Ya. Kemudian
Yang kelompok 2, Asmaul Husna apa tadi yang kedua? Tadi siapa yang dapat kelompok 2? Saya, Bu. Asma, ini kertasnya diambil warna biru. Iya, Bu. Oke, yang ketiga tadi Asmaul Husna. Al-Muqaddim. Nah, dapat warna kuning ini. Tadi yang nomor 3 siapa ya? Saya, Bu. Mbak Devi. Ini Mbak Devi, silakan kertasnya. Iya, Bu. Terus yang keempat, Asmaul Husna apa, anak? Al-Baqi. 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 Kertasnya ini kertas terakhir warna hijau. Tadi siapa yang dapat kelompok 4? Ayo. Mas Is, kayaknya, Bu. Mas Is. Kelompok Mas Is. Ini diambil kertasnya. Orangnya mainan sendiri nih kok, Bu. Oh. Banyak bicara itu, Bu. Nggak Bukan diperhatikan. Bu. Oh. Nanti kita ada diskusi bareng-bareng ya. Aku saya juga mau, Bu. Oke, nah anak-anak silakan berdiskusi. Nanti itu anak-anak dibuat gambar Asmaul Husnanya. Hanya anak-anak bisa mendiskusikan tentang arti dari masing-masing Asmaul Husna yang sudah ditentukan tadi ya. Siap anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ini waktu 15 menit cukup. Iya, Bu. Cukup. Ya, Bu. Cukup. Cukup ya. Oke, nanti selama diskusi Bu Riri akan menilai dari kekompakan. Kalau partisipasinya bagaimana akan Bu Riri masukkan ke rubrik penilaiannya Bu Riri. Jadi nanti kalau Bu Riri akan satu kelompok. Oke, siap? Siap, Jadi Bu. mulai. Oke, diskusi dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai atau belum? Kurang sedikit, Bu. Benar, Bu. Kurang sedikit ya. Sudah, Bu. Saya sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 silakan siap-siap buat presentasi. Yuk, Baik, silakan baik, presentasi Bu. kita. Ya, oke. Bagus, hebat. Kelompok 1 tadi mendapatkan Asmaul Husna As-Somad yang artinya maha dibutuhkan. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha dibutuhkan menjadi tempat manusia bersandar. Begitu, Bu, untuk arti dari As-Somad dari kelompok 1. Hebat. Berikan tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ada yang mau menambahkan nggak? Disampaikan Mbak kita. Kelompok Mbak Devi mau Mbak tidak? Atau udah cukup? Sudah, Bu. Sama, Bu. Sudah ya. Oke, lanjut presentasi selanjutnya. Kelompok 2, Bu. Presentasi Mbak ya? Iya, Ya, Bu. kelompok Ya, 2. silakan. Siapa yang memimpin kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Mas Rahman, ayo dipimpin presentasinya. Untuk kelompok 2, hasil diskusi tentang pengertian dari Asmaul Husna Al-Muqaddir adalah artinya itu Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Yang artinya Allah Maha Kuasa atau berkuasa atas alam beserta isinya. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Seperti ada gunung, sungai, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Itu, Bu. Iya, bagus Mas Rahman. Kita kasih tepuk salut ya buat kelompoknya Mas Rahman. Tepuk salut. Salut. Jempol. Oh, Jempol. Salut. Oke, untuk semuanya anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah paham semuanya? Atau ada pertanyaan? Nanti Pak Budi bisa menjawab, akan beri jawab. Budi bisa menjawab, akan DPR-nya Budi. Sudah paham ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, Nah, jadi pelajaran hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkan untuk kita gunakan Asmaul Husna ini untuk berpikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, dari yang step kali ini, boleh diharap anak-anak bisa menjadikan Asmaul Husna ini sebagai sandaran untuk setiap berperilaku. Nah, anak-anak, seperti tadi yang sifat As-Somad, anak-anak harus orang yang senantiasa menolong sesama. Kemudian dari Asmaul Husna Al-Muqaddir ini menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau kita meminta pertolongan sama apa itu namanya? Sama pohon besar, itu namanya apa anak-anak? Sirik, Bu. Ya Allah, pinter anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini saya sudah cukup. Ya, apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dari Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.